Nama saya Mahdia Zafira, NIM 1903077. Di sini menjelaskan ISPO dan RSPO. Latar belakang ISPO dibentuk upaya meningkatkan kedaulatan terhadap perekonomian dari berbagai sumber kekayaan alam yang berada di sepenuhnya kendala pemerintah Indonesia. ISPO dibentuk atas latar belakangnya desakan pihak asing yang gerah akan masifnya pergeseran minyak nabati dari minyak jagung, kedelai, bunga matahari, dan minyak kelapa sawit. Pihak asing ingin menguasai budidaya Indonesia terhadap minyak kelapa sawit secara sustainable, maka lahirlah ISPO. ISPO juga mempunyai ketegasan terhadap hal yang krusial dalam perkebunan sawit yang ingin dicapainya dan yang ingin berkelanjutan. Untuk mendapatkan sertifikat ISPO tidak mudah, akan tetapi dia akan mencapai nilai 1 sampai dengan 3 itu akan mendapatkan sertifikat ISPO, tetapi tidak dengan sepenuhnya. Kecuali dia mendapatkan nilai dari 4 sampai dengan 10 akan mendapatkan sertifikat berstandar tinggi dan verifikasi lainnya. ISPO sendiri telah memenuhi standar internasional ISO, juga teruji di Badan Standarisasi Nasional yang diaudit oleh Komite Akreditasi Nasional. ISPO bertujuan untuk memastikan diterapkan peraturan perundang-undangan terkait perkebunan kelapa sawit sehingga dapat diproduksi secara sustainable palm oil untuk mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dan mengurangi gas rumah kaca. Pada saat ini, sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib untuk perusahaan perkebunan yang melakukan budidaya usaha dan terintegrasi dengan usaha pengolahan. Selanjutnya adalah perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan, perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan. Maksud dari situ adalah akan melakukan pengolahan terhadap perkebunannya sendiri, akan diolah secara baik dan benar. Tujuannya adalah mengaji persamaan dan perbedaan yang terkait pada ISPO dan RSPO dan persyaratan selanjutnya. Dicapainya efisiensi waktu kegiatan pelaksanaan audit maupun kemungkinan dilakukan audit ISPO dan RSPO. Menyusun rekomendasi kerjasama di depan antara sertifikasi ISPO dan RSPO. Urgensi ISPO, di mana mekanisme ISPO didahului dengan sistem penilaian usaha perkebunan, di mana pada tahap pertama pertemuan harus dinilai terlebih dahulu sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2009 yang terkait dengan sistem manajemen perkebunan yang baik dan wajib dimiliki oleh perusahaan masing-masing. Sertifikasi ISPO adalah rangka kepatuhan pelaksanaan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia maupun dimanapun. Dengan ini, menegaskan keikutsertaan perkebunan dalam rangka ISPO adalah wajib karena meningkatkan penerapan dan persyaratan terhadap ISPO perkebunan kelapa sawit dengan ditetapkan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia. Skema ISPO direncanakan untuk revisi dengan masuknya ketentuan baru yaitu Inpres 10 tahun 2011 tentang moratorium penanaman di lahan gambut yang diperpanjang dengan Inpres 6 tahun 2013. ISPO juga bertujuan untuk mendukung komitmen Presiden di Copenhagen pada tahun 2009 yaitu penurunan emisi karbon hingga 26% atau 41% dengan bantuan atau dukungan internasional dari masyarakat. Selanjutnya adalah peraturan ISPO. Indonesia Sustainable Palm Oil adalah sistem sertifikasi yang dilakukan untuk perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dan yang kedua, Kementerian Pertanian telah menyediakan peraturan Menteri Pertanian untuk melanggarkan sertifikasi perkebunan kelapa sawit yang berkelanjut di Indonesia alias Indonesia Sustainable Palm Oil. Manfaat ISPO, penerapan ISPO pada masa yang akan datang diharapkan meningkatkan posisi tawar produk atau meningkatkan di pasar maupun dimanapun. Pemerintah terus berupaya mempercepat proses sertifikasi